mutilasi sang ibu. Sang anak yang masih duduk di bangku kelas 2 SMK ini disebut-sebut dalam percakapan WhatsApp warga memiliki utang judi hingga 150 juta rupiah. Dikutip dari Tribun News Bogor pada 4 Mei, kabar itu ramai diperbincangkan di grup media sosial Facebook dari percakapan WhatsApp warga. Ini kalau bener ini berita ini ya, ini goblok bener-bener. Lah kenapa bos ngamuk-ngamuk bos? Bos, woi. Bukannya apa-apa. Gua ngajak si Junet pengen mengajak ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Karena dia ya pagi-pagi baru juga bangun tidur, udah menanyain minjem 50.000 buat nyelot. Kan goblok. Ya gua udah berusaha untuk ngelurusin. Ya terus kenapa bos marah-marah? Yang jadi masalah gua jadi ikutan. Sama goblok kalau gitu. Kesal gua. Terus menang kagak? Perungkat. Tambah lagi selain goblok ya tolol. Tapi gua kapok, nggak mau lagi main. Ternyata main yang kayak gitu bener-bener ngabisin uang, ya, ngabisin uang, ngabisin segala yang kita punya kayaknya kalau kita nggak bisa ngerem. Gua lihat di berita-berita, ya ampun, banyak sekali yang bunuh diri sampai pinjam uang ke rentenir. Makanya dari itu gua udah kapok, ya, gua udah kapok, kagak akan lagi. Makanya gua bakal react tentang judi online ini. Gua bakal reaction tentang judi online ya. Pokoknya ini reaction video ya, video yang kocak dan lucu. Gak apa-apa guanya kagak kocak, yang penting videonya lucu. Nggak lucu juga lu bos. Gandeng anjing. Oke, tanpa basa-basi lagi, gua bakal mulai. Saksikan dari awal sampai akhir. Biar nggak salah paham dan juga bakal dapat barokah. Pinter. Oke, kita langsung aja ke TKP ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, mulai. Oke, bagus itu. Naikin bednya. Selu depo berapa, Peng? Ini yang bikin kesel player ya. Yang player ini tuh gimana ya? Bisikan setan-setan dan iblis-iblis di belakang ini nih yang bikin bising. Iya, dianya mah pengen aja 50.000 udah cukup depo. Tapi gara-gara bisikan iblis kekuras tuh rekening. Ya seolah-olah temennya yang main. Mendingan main sendiri di kamar, jelas salahin diri sendiri. Nah ini nih tanda-tanda temen-temen gak bangsat nih. Ya, habis. Lagi main di situ orang lagi. Kan nyalahin. Balik lah maghrib. Udah gak seru. Anak temen laknat. Real banget anjing. Pergi anjir. Rasain lu. Iya, gitu. Kalau udah rungkat udah bubar. Pada nggak tanggung jawab temen. Kan bangsat. Nyata banget nih kisah-kisah kayak gini, nyata ini. Soalnya gua ngalamin, tapi gua bukan yang playernya. Gua yang bisikin. Ada yang kegap main judi slot bilangnya main Candy Crush. Oh, berharap iya gua tahu. Dari partai lain kan. Iya. Ternyata dari partai kebanggaan kita semua. Gua nggak bangsa. Partai kebanggaan. Udah ambil hikmahnya aja. Lu nih sebagai rakyat nggak usah lagi main judi slot. Kan udah diwakilin. Iya, wakil rakyat yang main. Pokoknya jangan sujon dulu. Siapa tahu dia lagi bingung nih. Habis dapat duit haram, buat apaan duitnya ya? Judi aja dah. Bahaya. Habis dapat duit haram, iya bener. Mendingan keharamin lagi aja. Lumayan buat modal nyalek lagi. Bener. Aduh, kerja main-main gaji bukan main. Iya. Jangan kabur. Kebiasaan lo. Giliran ada tukang bakso aja kabur. Terus nasib gua gimana ini yang ketawa anjing?
DPRD Cinta Mega Nah, ini. diduga main judi slot pas lagi rapat. Jadi gini, viral di media sosial seorang anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega gara-gara diduga main game slot pas lagi rapat paripurna 20 Juli kemarin nih. Anggota DPRD dari fraksi PDIP ini ketangkep kamera pas lagi main game di iPad-nya saat PJ Gubernur DKI Heru Budi lagi bacain laporan APBD. Nah, pas viral Cinta Mega langsung ngebantah dong. Katanya sih itu lagi main Candy Crush karena lagi nunggu rapat yang ngaret 2 jam dan lupa matiin gamenya. Cinta juga negesin kalau dia dengerin rapat kok. Makanya dia minta jurnalis buat gak fitnah dia, apalagi pas menjelang pemilu gini. Tapi mohon maaf nih Bu, kalau dilihat dari video yang beredar sih, game Candy Crush-nya agak beda nih tampilannya. Bahkan ada yang bilang kalau itu judi slot. Aduh, ya mungkin game Candy Crush versi Bu Cinta ini Baru kayaknya. Ini ada 2 pertanyaan buat gua ya. Ini yang pertanyaan pertama, kenapa nungguin rapat ya sampai 2 jam ngaretnya? Kenapa? Pada molor. Ini pertanyaan kedua, iya. Ini buat anda semua ya. Pertanyaan kedua, apakah game itu yang tadi ditampilkan ya, yang ketangkap kamera itu emang Candy Crush atau slot nih? Gua ngetes pengetahuan lu. Kalau ya bener lu jawabnya slot, pemain lu. Ternyata nih yang nonton gua kebanyakan pemain kan gawat. Memang gak ada otak lo, tidur aja kerja kau pemain. Marahin. Kasihan kau sama mamamu. Kagak kasihan lo. Kerja kau, jangan taunya makan tidur aja minta uang. Goblok. Apa nggak bisa lagi kau diatur? Iya. Kalau nggak bisa diatur, bawa pajangan. Betul. Kau dari rumah. Pergi. Kayak gitulah tadi tetanggaku marahi anaknya. Goblok. Kirain dia bener marah-marah tuh ya. Takut juga dia. Ternyata main slot banyakan. Iya, udah main slot ya. Pengangguran, pemalesan, main slot. Kan tolol. Orang dengan level tolol paling tinggi itu tolol, super tolol, tolol extraordinary. Ya orang-orang yang main slot. Gobloknya udah goblok yang emang bener-bener gak ketolong. Gue gak habis pikir sama orang-orang kayak gitu. Gimana logika berpikirnya atau cara berpikirnya tuh gimana? Gue kasih tahu sama lo. Slot itu yang bikin manusia, kalau gue bisa coding atau gue bisa pemrograman, itu gue bisa bikin situs sama kayak slot. Algoritmanya gue yang ngatur. Gue yang ngatur. Lu mau menang berapa kali, lu mau kalah berapa kali, itu gue yang ngatur. Dengerin. Gue sebagai bandar, Yeah. gue yang ngatur. Tololnya lu, Bukan gua. Bukan gua. Duit lu misalkan gocap, berharap jadi 1 juta. Kan tolol. 100.000 berharap jadi 2 juta. Gak akan mungkin. Gak akan. Gak akan ada orang yang memang baik dan tulus bikin situs di slot untuk dengerin. bikin kaya lu semua gitu. Gue Enggak. gak pikir logika lu tuh di mana, Bukan, logika cara berpikir atau nalarnya tuh di mana. Emang gobloknya tuh emang gak ketolong. Tololnya tuh emang bener-bener Tolol emang. Kalau lu punya duit, Harus ditolol-tololin ya. mainin slot, lu datang ke pasar, lu beli kresek, terus lu jual kreseknya, itu jadi duit. Jadi duit, Daripada betul. lu gantungin nasib di slot yang memang algoritmanya udah diatur, lu menang berapa kali, gak akan pernah ada orang yang kaya, bener-bener kaya dari slot, gak akan pernah ada. Benar. Gak pernah nemuin orang yang memang kondisi ekonominya stabil atau pemasukannya stabil dari slot. Kagak ada. Lu pun gak akan pernah nemu Setuju. orang yang stabil dari judi, gak akan. Kecuali bandar judi. Dan tololnya Tolol lagi. itu udah kalah beberapa kali Berapa kali nyebut tololannya? Yang itu main judi nih. Dengerin aja. Lu disebut tolol-tolol berapa kali tuh? Rasain lo. Kalau main lagi. Nah. Dasar emang goblok. Goblok. Ditolong. Jadi memang susah ditolong. Kadang-kadang dunia ini adil. Orang diciptakan dengan level tolol yang paling tinggi supaya kita itu berkaca dan mikir kita itu nggak mau kayak orang-orang gobloknya udah super goblok. Lu tahu itu internet semua diprogram. Ada orang back end-nya, ada orang yang memang bikin pemrograman, bikin situs, terus bikin permainan, terus di-share ke lu, disebar ke lu. Dan gobloknya Goblok lagi lu. nih, goblok bener-bener goblok, susah ketolong. Udah tahu itu slot atau judi online itu yang bikin manusia, ada orang di balik itu, bandar yang ngatur lu mau dengerin lu. kali kalah berapa kali, tetep main. Sampai habis motor, habis segala macem, barang-barang rumah pada dijualin, gak kapok, main lagi. Benar. Harap, kali ini Dewi Fortuna tidak berpihak kepadaku, gak akan pernah berpihak, Goblok. Gak akan pernah berpihak. Dewi Fortuna gak ada di dalam slot, istilah Dewi Fortuna. Kagak ada. dalam Kagak, slot Bang. itu semua udah diatur. Lu mau menang berapa kali, lu mau kalah berapa kali, itu bandar yang Bandar. pemrograman atau coding. Ngerti nggak? Makanya lu belajar, makanya lu isi otak lu dengan
hal-hal yang berbeda. Iya, bener, Bang. Gampang Setuju. dibodoh-bodohin sama bandar judi. Bener bang. Abang siapa bang? Pintar banget sih bang. Rezeki itu yang ngatur Tuhan, bukan bandar. Setuju. Panas tuh yang dengerin nih. Tapi sih batu, emang batu. Yang judi main judi slot tuh batu. Bukan manusia, batu. Keras banget. Gacor banget bosku. Warganet belakangan ini tengah ramai membicarakan tentang situs judi online yang memberikan donasi kepada para streamer game di YouTube. Yang paling mencolok perhatian saat ini adalah para streamer game Mobile Legends. Tempat duit pasti dibayar ya, GG Toto. XX Toto. Gacor XX Toto. Luar biasanya jumlah donasi dari situs judi online ini bisa mencapai 50 juta bahkan sampai mencapai ratusan juta rupiah. Buset. Isu ini pertama kali muncul. Ini influencer ngeri ya, dapat uang dari judi online ya, iklan-iklan promosikan judi online. Buset, itu uang 40, 50 dengan mudahnya cuma tinggal ngomong doang. Iya, Reksa 772, Asep Udin 552, gacor. Besar. Mayat ketika Udil, seorang pro player sekaligus streamer, memberikan pendapatnya ketika ditanya oleh netizen. Gue bingung guys, orang-orang YouTube kayak makanin duit judi, disawer sama judi, seneng gue nggak bisa. Good player. Siapa ini? Meanwhile, Diskusi ini semakin panas ketika podcast Deddy Kobuzer dengan Ferry Irwandi membahas para streamer game yang menerima donasi dari situs judi online. Mereka sabar, jadi nama situs online-nya jadi paling gede. Nanti sama si gamer ya, ketika mereka sawer katakanlah Dedi 138 ya. Dedi 138 mantap, gacor banget. 40 juta, 100 juta. Nah, ini lebih destruktif lagi karena penonton mereka anak-anak Masih belum jelas pasti. apakah donasi judi online ini dilakukan atas dasar sukarela atau ada persetujuan dari kedua belah pihak. Apakah streamer game ini bekerja sama dan diminta untuk mempromosikannya dengan bayaran melalui donasi saat melakukan streaming. Bagi yang mengetahuinya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terkait dengan hal ini, muncul pertanyaan apakah para streamer game memiliki tanggung jawab moral dalam memilih jenis konten yang mereka promosikan kepada pengikut mereka. Beberapa pihak berpendapat bahwa para streamer game seharusnya memahami dampak sosial dari tindakan mereka seharusnya. dan berperan sebagai panutan bagi follower mereka, khususnya mereka yang masih di bawah umur. Buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Dengerin tuh, goblok. Kesel. Ini bukan hanya game streamer doang ya, artis-artis. Terus gua lihat kalau di Instagram ya betul ya, kontennya tentang pemberitaan bola, tapi tetap iklannya judi online. Lu pada tanggung jawab atas orang-orang yang stres, orang-orang yang sampai bunuh diri. Lu tanggung jawab atas itu semua. Dengarkan nih. Kesal gua. Mau judi itu pasti untung. Kan dia bandar. Orang main judi udah pasti kalah. Kadang dia menang tapi bukan karena dia jago main, tapi lagi dikasih. Maksudnya dikasih? Kasih dia menang dulu gitu. Dikasih menang. Kalau ada bedakan ya, kalau pemain dia menang karena lagi dikasih, bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala enggak. Lagi dikasih itu udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang. Jadi memang udah di setting semuanya tuh. Orang kartunya dikasih, kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin. Tapi orang kaya karena judi ada tapi kan? Jarang. Jarang. Makanya yang tadi sempat ngobrol Ocean Eleven. Mereka orang-orang pinter kan. Main judi nggak? Enggak, ngakalin judi. Ngakalin judi. Ngakalin kan? Makanya dikejar. Lu mah diakalin. Yang benar-benar cerdas antara dia jadi bandar atau ngakalin sistemnya. Yang jadi pertanyaan, lu ngakalin sistem atau diakalin sistem? Itu yang jadi pertanyaan. Punya pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandarnya. Loser enggak ada. Jadi benar-benar jadi kaya dari sebagai player ya.
nggak ada. Ini rahasia umum nggak sih? Kalau misal orang orang ke tempat judi, udah pasti bandar judinya menang, itu rahasia umum nggak sih? Rahasia umum. Nah terus kenapa orang datang tempat judi kalau dia tahu dia kalah? Satu, toh saya nggak mungkin bisa jadi nggak semua bisa jadi bandar judinya. Ya, Dari 10 yang pasti. main memang 8 kalah 2 menang. Tapi biasanya manusia ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung. Kan tolol ya. Ketawa. Main psikolog. Ketawa Tadi emang juga harus kita ketawa. bahas ya, para penjudi. Apakah kalian serius benar-benar berpikir bahwa pembuat mesin judi itu dengan sengaja pengen bagi-bagi duit dengan cara bagi-bagi kemenangan kepada semua playernya? Ya. Karena kalau mereka emang sengaja niatnya bagi duit, yang mereka bangun rumah, lembaga, zakat, infak, sedekah. Itu intisari obrolannya ya. Kalau bandar judi pengen bagi-bagi duit, ya udah ya, mereka buat lembaga tuh amal zakat. Dengerin nih, bermanfaat nih. Tumen-tumen gua punya konten bermanfaat. Walaupun cuma nge-reaction doang ya, tapi setidaknya mengasih tahu, menyiarkan. Gaya nggak gua? Enggak juga sih. Bagus. Sosok anak kandung disebut warga menjadi pemicu ayah depresi. Oh, ini yang di Ciamis. Ini yang viral di Ciamis ya. Bahwasanya ada suami yang membunuh ya. Membunuh istrinya sampai di nggak enak gua bilangnya. Ya enak gua bilang. Mutilasi sang ibu. Sang anak yang masih duduk di bangku kelas 2 SMK ini disebut-sebut dalam percakapan WhatsApp warga memiliki utang judi hingga 150 juta rupiah. Dikutip dari Tribun News Bogor pada 4 Mei, kabar itu ramai diperbincangkan di grup media sosial Facebook dari percakapan WhatsApp warga. Perlu diketahui di awal, ayah dari sang anak adalah pelaku berinisial T, pembunuh sang ibu berinisial Y. Pelaku T ini disebut-sebut dalam unggahan warganet diduga sudah mengalami depresi sejak beberapa hari terakhir sebelum terjadi mutilasi. Disebut pelaku T ini kesal karena kerap didatangi rentenir untuk menagih utang. Namun sang istri kerap membela si anak tersebut. Sehingga dengan terlilitnya utang sang anak disebut jadi pemicu ayah depresi hingga tega memutilasi istrinya sendiri. Bahkan kerabat sudah memantau atau menjaga T agar tidak berbuat hal yang meresahkan. Namun pada hari kejadian yaitu Jumat 3 Mei kemarin, warga kecolongan sampai akhirnya mendapati kejadian mutilasi yang membuat warga kampung gempar. Pada akhirnya hingga kini keberadaan sang anak diduga menjadi pemicu insiden sementara belum diketahui. Anaknya yang duduk masih di SMK kelas 2. Lu kan punya sosial media ya? Punya TikTok, punya Instagram. Coba update status. Gua pengen tahu lu perasaannya kayak gimana. Akibat judi lu, ya, tua kamu, orang tua lu sampai bertengkar dan sampai dibunuhnya sama bapak lu. Gimana perasaannya anjing? Ini kalau bener ini berita ini ya, ini goblok bener-bener. Udah kelewatan ini. Ya. Yang paling kesal gua nih para yang mempromosikan judi online. Ya, game streamer game, artis-artis, konten kreator dan lain sebagainya yang ikut terlibat promosikan. Lihat ini. Lihat berita ini. Mau kayak gimana lo? Tanggung jawab lo. Tanggung jawab. Gak bisa di dunia, tunggu di akhirat anjing. Udah. Gak kuat asli. Konten yang ini emang gak kuat. Gak bisa komentar lagi gua. Lemes gua dengarnya. Asli. Masih ada aja orang yang goblok.